Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kurniawan dengan NIM 2009825 dan rekan saya Rizal Fauzan Nugraha dengan NIM 2006279. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang Pancasila, modal sosial bangsa di tengah tantangan era revolusi industri 4.0. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang dijadikan sebagai acuan dalam berbangsa dan bernegara. Duroso 1989 mengatakan bahwa Pancasila dirumuskan oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang disahkan menjadi 5 sila, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila harus diamalkan pada pembangunan nasional dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan teknologi informasi sehingga Pancasila tetap memiliki eksistensi di setiap perkembangan zaman. Seperti saat ini terjadi isu globalisasi yang merupakan suatu tantangan baru bagi eksistensi nilai-nilai Pancasila. Globalisasi membawa berbagai tantangan baru bagi Indonesia. Salah satunya adalah persaingan kemampuan sumber daya manusia, baik secara hard skill dan soft skill, yang menjadi global persaingan untuk dunia kerja saat ini tidak hanya antar daerah lokal, melainkan antar negara. Globalisasi juga membawa dampak terhadap perkembangan teknologi. Terlihat munculnya revolusi industri 4.0. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita. Sedangkan logos berarti ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian dasar. Menurut Kaelan 2013.60/61. Selanjutnya, menurut Mubyarto 1991.239. Ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja untuk mencapai tujuan tersebut masyarakat atau bangsa tersebut. Revolusi Industri 4.0 menurut Andreja merupakan gerakan nyata terhadap perkembangan industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Ini merupakan tren otomatisasi dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur. Secara umum, revolusi industri keempat ditandai dengan full automation, proses digitalisasi, dan penggunaan alat elektronik dengan sistem informatika. Hal tersebut juga akan mempengaruhi relasi antar customer dengan perusahaan serta relasi masyarakat umum dengan pemimpin negaranya. Revolusi Industri 4.0 merupakan sesuatu yang tidak dapat ditolak karena telah terlihat bahwa penggunaan berbagai macam hasil produk revolusi industri 4.0 telah dirasakan saat ini. Ideologi Pancasila seharusnya menjadi sebuah garis pandangan bagi setiap warga negaranya menghadapi fenomena yang terjadi baik dari luar maupun dalam negeri. Dalam membumikan Pancasila ada 5 pokok yang menjadi tantangan menurut anggota BPIP Romo tahun 2019, yaitu diantaranya 1. Pemahaman Pancasila, 2. Eksklusivisme sosial yang terkait derasnya arus globalisasi sehingga mengarah kepada menguatnya kecenderungan politisi identitas dan menguatnya gejala polarisasi dan fragmentasi sosial yang berbasis sara. 3. Kesenjangan sosial. 4. Pelembagaan Pancasila di mana lemahnya institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kelembagaan politik, ekonomi, dan budaya, serta masih lemahnya wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara. 5. Keteladanan Pancasila. Keseluruhan ini merupakan pokok yang harus dimiliki warga negara maupun penyelenggara negara dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Dengan adanya revolusi industri 4.0, sehingga tantangan ideologi Pancasila semakin kompleks dalam mengikuti perkembangan zaman. Tantangan tidak hanya datang dari ideologi liberalisme, komunisme, individualisme, ateisme, kapitalisme dalam kehidupan sosial, seperti narkoba, terorisme, korupsi,
serta kebudayaan global, tetapi tantangan ideologi Pancasila juga datang dari segi ekonomi. Penggeseran nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipandang dari perubahan sosial, politik, tetapi juga penggeseran Pancasila bila disebabkan oleh faktor ekonomi yang semakin maju melalui sebuah revolusi. Revolusi yang sudah berlalu seperti revolusi industri 2.0 dan 3.0 sudah dilalui oleh ideologi Pancasila. Sekarang ideologi Pancasila menghadapi tantangan baru, yaitu industri 4.0. Dengan hadirnya revolusi industri 4.0 memberikan suatu tantangan baru dalam perkembangan ideologi Pancasila, disebabkan Pancasila harus menjalankan fungsinya sebagai ideologi terbuka, dinamis, dan aktual. Banyak tantangan dalam mempertahankan Pancasila. Sebagai ideologi Pancasila telah membuktikan bahwa Pancasila bukan merupakan milik golongan tertentu atau representasi dari suku tertentu. Pancasila itu netral dan akan selalu hidup di segala zaman, seperti yang telah dilewati di tahun-tahun sebelumnya. Tantangan dan penguatan ideologi Pancasila dalam menghadapi revolusi industri 4.0 ialah 1. Membumikan Pancasila dalam perkembangan revolusi 4.0 dengan cara meningkatkan pemahaman Pancasila, mengurangi eksklusivisme sosial, mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan wawasan Pancasila bagi penyelenggara negara, serta menjadikan Pancasila sebagai keteladanan dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Yang kedua, penguatan Pancasila dalam menghadapi revolusi industri 4.0 adalah dengan meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 3. Mempertahankan eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Tantangan yang dihadapi dalam proses penanaman nilai-nilai Pancasila pada era revolusi industri 4.0 saat ini yaitu salah satunya terletak pada peserta didik yang sudah tidak dapat terlepas dari gadget. Mereka dengan mudah mendapatkan informasi-informasi dari luar melalui internet. Yang terhadang informasi tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Namun, hal tersebut juga dapat diatasi dengan cara memanfaatkan perkembangan informasi serta ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi media dan penanaman dan penguatan Pancasila di era revolusi industri 4.0. Guru dan dosen dituntut untuk dapat lebih kreatif dalam mengembangkan metode pembelajaran pendidikan Pancasila melalui media pembelajaran seperti membuat game serta film animasi yang mengajarkan nilai-nilai Pancasila dan sekaligus dapat pula membentuk karakter peserta didik. Terima kasih. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.